Pada saat tampil di Crockston, VOB ada melakukan interview dengan media SBS. Pembahasannya mulai dari sejarah terbentuk sampai dengan asal-usul bisa tur ke benua Australia. Video YouTube dengan judul Voice of Baceprot tidak ada kaitannya antara hijab dan musik heavy metal. SBS merupakan lembaga penyiaran paling beragam di Australia. Special Broadcasting Service SBS memiliki tempat unik dalam lanskap media Australia, menginspirasi seluruh warga Australia untuk menjelajahi, menghormati, dan merayakan dunia yang beragam dan dengan demikian, berkontribusi pada masyarakat yang inklusif dan kohesif. Saat ini, SBS adalah organisasi media modern dan multiplatform dengan portofolio, jaringan SBS Audio yang luas menyediakan layanan dalam bahasa mereka sendiri kepada lebih dari 60 komunitas dan penawaran digital inovatif, termasuk SBS On Demand tersedia untuk pemirsa kapan saja dan di mana saja. Berikut wawancara VOB dengan SBS Indonesia. Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Pendengar SBS dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Crockston dan saya sedang bersama dengan cewek-cewek yang cantik, yang walaupun mereka cantik tapi mereka ini adalah band rock yang sangat ternama. Ya, amin. Kita langsung say hi sama VOB Voice of Baceprot. Diperkenalkan dulu, mungkin orang kan taunya Voice of Baceprot, tapi kan mungkin belum kenal sama member-membernya. Silakan. Oke, hai semuanya, aku Widi, aku sebagai basis. Halo, aku Marsha, aku gitaris dan vokalis. Aku Siti, aku sebagai drummer. Mungkin boleh kali ya sharing sedikit awal kalian terbentuk itu bagaimana? Awalnya, kalau aku sama Siti sudah temenan dari SD. Ketemu Widi di MTS, setara SMP. Kebetulan kita di satu komunitas teater yang sama. Dan saat itu memang disalurkan dari BPBK, jadi disalurkan ke organisasi teater, tapi kebetulan di teater aktingnya jelek, jadi nggak kepake. Ya akhirnya kita jadi production team yang ngiringin drama musikal gitu-gitu kan, harus belajar main instrumen kan. Akhirnya belajar bareng. Pada saat itu yang belajar tuh 15 orang. Jadi pada awalnya VOB itu punya 15 member, tapi karena nggak dapet izin orang tua akhirnya jadi 7, terus tersisa kita 3. Tapi akhirnya kalian berubah genre menjadi heavy metal itu gimana ceritanya? Setelah bertiga. Jadi sebenarnya sejak ber-15 pun kita udah beda bertiga. Pertama kali dengar musik metal itu dari laptopnya Abah. Dia ada playlistnya dia. Kita kan sering minjem untuk nulis di mading. Nah dari playlist dia itu pertama kali dengerin musik itu dan ngerasa cocok. Akhirnya Siti, drummer kita, nyoba nge-cover satu lagu Toxicity-nya System of a Down. Dari situ mulai ngerasa cocok, terus ya udah gas. Terusan sampai sekarang. Keterusan sampai sekarang. Pada titik apa kalian mengetahui bahwa lagu-lagu kalian kan nggak mungkin dong go internasional tanpa lagu kalian bisa terkenal sampai luar negeri gitu. Mungkin bisa sharing ke kita titik di mana kalian lagu kalian sudah mulai terkenal nih sampai ke luar negeri. Justru awal viral kan lagu kita sebenarnya yang The Enemy of Earth Is You. Jadi itu karena kita upload di Facebook ya. Terus viral, terus dari situ kita mulai banyak diwawancara sama media-media luar. Ya, terus dari situ juga lagu-lagu kita kalau ngeluarin single tuh mulai di-react sama orang-orang luar negeri. Jadi kayak mereka bikin video reaction di YouTube gitu-gitu, dan mereka suka gitu. Dari situ mulai. Oke. Berarti sudah berapa album ini kalian ini? Album baru 1. Mudah-mudahan tahun depan kita udah rilis lagi album, karena rencananya kita mau rilis album di tahun depan. Nah, ini kan waktu saya tahu bahwa saya mau berencana wawancara kali ini, teman-teman saya di SBS nih banyak titik pertanyaan sama iya benar. Waduh, bingung banget. Enggak benar. Iya. Nah, gini, kan album yang pertama Retas ya judulnya ya. Nah, jadi ini kan booming ya, kan telah terkenal terus booming gitu. Kalian apa sih, ada ini nggak sih, expect nggak bahwa ini akan booming? Enggak. Enggak, karena kita tidak mempersiapkan itu untuk booming. Jadi memang kita ngikut flow-nya aja gitu. Jadi agak kaget gitu agak kaget sekaligus happy ketika ternyata denger reaksi dari para pendengar itu positif. Mereka suka lagunya, terus
yang denger terus di-share lagi ke teman-temannya terus kayak gitu Bahkan di siklusnya. beberapa event ada yang nyanyi bareng itu bikin kita Ya, itu Itu di Indonesia apa di luar negeri? di luar negeri luar juga negeri ada. juga ada. Oke. Kalian kan akhirnya sudah sampai keluar negeri ya gitu. Dan yang paling heboh itu waktu kalian main di Glastonbury gitu kan. Nah, itu yang paling wah banget tuh gitu kan. Posisi Indonesia bisa sampai ke Glastonbury. Boleh dong ceritanya bagaimana pada akhirnya kalian bisa masuk jadi salah satu line up di sana? Jadi kita dihubungi sama agensi kita yang di luar negeri bahwa ya ada tawaran untuk main di Glastonbury. Ya kita sempat apa ya, bingung gitu bereaksinya karena kan itu gede banget ya eventnya. Kita pikirnya takut bukan Glastonbury yang di itu gitu, bukan yang di UK gitu. Mikir tempat lain gitu. Ya siapa tahu di Tasik ada Glastonbury kan kita nggak tahu gitu. Nah ternyata bener di sana. Terus itu sempat bingung harus ngapain dulu. Karena ya event sebesar itu gitu kita kan jadi serba salah ya, takut mengecewakan. Ya gak nyangka kita bisa diundang sama Glastonbury. Oke. Tapi pada akhirnya bagaimana respon penonton waktu itu? Sangat positif. Luar biasa sih. Luar biasa ya. Kita sempat mikir nggak akan dapat penonton sih di sana karena kan itu festival. Terus kita jadi band pembuka di panggung itu. Jadi kita main di Woodseas di Woodseas stage dan kita band pertama pagi jam 11. Setengah 12. Ya setengah 12. Dan itu awalnya tuh pas nengok dari belakang wah masih kosong. Kosong banget tuh di depan. Pas masuk kita bertiga ke panggung, breng main penuh langsung sampai belakang. Langsung ya. Gitu. Langsung penuh. Karena kan nungguin lagunya dulu gitu. Nah iya, mungkin begitu ya. Baru datang gitu. Terus kan panggungnya memang agak gede gitu, jadi mungkin dari jauh kita nggak kelihatan mungkin. Iya. Mana mungkin orang nonton panggung kosong gitu. Iya betul. Oke, sekarang kita bahas yang waktu sekarang pro di Australia ini ya. Tadi kan kalian sebelumnya main di XXSW di Sydney, terus kalian bikin tour sendiri nih di Australia itu. Boleh tuh kenapa memilih Australia sebagai tour kalian yang saat ini? Pertama karena belum pernah. Jadi kita memang niatnya kan benua Eropa udah. Terus kita ke US juga udah. UK udah. Di Australia ini belum gitu. Jadi penasaran banget. Nah, kebetulan dapat undangan dari South by Southwest. Wah, ya udah deh sekalian aja. Terus akhirnya karena saat itu kan sebenarnya awal-awal kita setelah Glastonbury itu awal-awal kita memutuskan untuk independen. Jadi timnya tuh kecil banget dan kita semua kerja keras. Kayak kru, semua roadman, terus Pam stres kemarin mikirin visa nggak keluar, terus termasuk kita juga latihan benar-benar karena kita kan balik Garut, baru bangun studio di sana dan benar-benar masih terbatas gitu. Jadi tour ini tuh kayak terpembuktian kalau kita bisa berdiri sebagai band indie gitu. Kalian memilih Australia, apa mungkin kalian juga melihat bahwa ternyata lagu kalian juga dinikmati nih gitu. VOB ada fanbase-nya nih di Australia gitu. Nah itu juga salah satu alasannya karena biasanya yang rutin setiap kita ngupload misalnya mau kemana itu yang rutin tuh 2. Pasti selalu ada orang Australia sama orang Brazil yang komen. Gitu. Jadi kita ngerasa wah berarti audiens kita tuh ada di sana. Makanya ya udah ini Australia nih mumpung gitu. Ya udah sekalian. Ternyata memang di sini lumayan gitu. Abis ini main ke Brazil gitu ya. Nah, amin dong. Yang punya Brazil siapa tahu denger. Ini pertanyaan terakhir, tapi mungkin agak serius ya. Ya, boleh. Mungkin kan orang menganggap bahwa band metal tapi berjilbab itu kan sesuatu yang mungkin agak ini ya, bukan hal umum aneh. gitu, aneh gitu ya. Gitu. Melalui penampilan kalian main metal dan kalian berhijab, ada pesan nggak yang mau ditunjukin sama orang gitu? Oh iya. Ini semacam ini aja simbol kalau hijab itu bukan penghalang sih. Ya orang kan kenapa kita harus selalu menganggap hijab itu sebagai pembatas gitu. Padahal selama halnya positif kan sebenarnya ya nggak apa-apa dan kita udah pakai hijab tuh dari kecil gitu. Jadi kita udah menganggap ini sebagai ya pakaian normal aja. Sehari-hari kita. Pakai sehari-hari gitu. Jadi tidak perlu dikaitkan karena tidak ada kaitannya. Dan artinya penampilan tidak ada kaitannya dengan apa yang kalian lakukan gitu ya gitu. Oke, teman-teman Voice of Baceprot, terima kasih. Saya tahu kalian mungkin lelah. Terima kasih kesempatannya untuk wawancara dengan SBS Indonesia. Terima kasih banyak. Bye-bye. Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih.